Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala nikmat. Pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah Ta'ala mengumpulkan kita kembali di pertemuan malam hari ini untuk melanjutkan kajian kita, membahas tentang hadis-hadis nabawi yang menceritakan tentang kisah-kisah ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib, dan kita masih membahas hadis-hadis yang bercerita tentang peristiwa hari kiamat, sesuatu yang terkadang di dalamnya diceritakan hal yang mungkin menurut akal manusia itu suatu hal yang mustahil, namun kita wajib untuk mengimani setiap berita yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ataupun dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Karena keimanan adalah dengan membenarkan. Keimanan adalah membenarkan, di antaranya membenarkan seluruh berita-berita yang datang dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang berikutnya di sini kata beliau di buku ini, Al-Qissah Ats-Tsaniyah, kisah yang kedua, yaitu tentang Nabi Ibrahim yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti dengan ayahnya. Pertemuan anak dengan ayah atau ayah dengan anak. Yang satu beriman dan yang satu kafir kepada Allah Ta'ala dan tidak beriman. Bahkan yang satu adalah nabi dan utusan Allah, dan yang satu tidak beriman kepada Allah Ta'ala dengan tanda-tanda nubuah yang sudah diperlihatkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya, di mana ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan pembesar di kaumnya pada waktu itu, sehingga para ulama sedikit berbeda pendapat tentang penamaan Azar terhadap ayah Ibrahim. Karena menurut sebagian ulama Azar itu hanyalah gelar untuk ayahnya Ibrahim, bukan namanya. Tapi jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya nama dari ayah Nabi Ibrahim adalah Tarikh dengan ha, atau yang ada yang mengatakan Tarikh dengan kha. Walaupun yang rajih wallahu a'lam bisawab bahwasanya kedua-duanya merupakan nama dari ayah Nabi Ibrahim, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran yang nanti akan kita bacakan ayatnya, Azar, yang itu yang masyhur, ataupun yang disebutkan dari riwayat-riwayat terdahulu, dari riwayat Ahlul Kitab, yang mana sebagian sahabat diantaranya Abdullah bin Abbas membenarkan itu, bahwasanya nama lain dari ayah Ibrahim alaihissalam adalah Tarikh ataupun Tarikh. Taib, ala kulli hal, intinya dalam hadis ini nanti akan disebutkan pertemuan antara Nabi Ibrahim alaihissalam beserta ayahnya. Cerita-cerita tentang kejadian hari kiamat nanti akan kita dapat di dalam hadis-hadis yang lain. Pertemuan manusia dengan manusia semasa di dunia, baik semasa di dunia mereka pernah bertemu,
yang satu beriman dan satu tidak, atau kedua belah pihak beriman, ataupun pertemuan itu antara satu generasi yang enggak pernah ketemu. Ya, karena mungkin di atas lebih jauh udah duluan meninggal, atau dia duluan meninggal sehingga enggak ketemu di bawahnya. Anak, cucunya terus. Tapi semua nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana secara umum Allah taala menyebutkan di dalam dalam Al-Qur'an, di dalam surat Tur, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu", orang-orang yang telah beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, kemudian zuriyah mereka mengikuti mereka dalam hal keimanan, terus diikuti. Maka kata Allah taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan mereka dengan zuriyahnya. Jadi diketemukan. Apakah kita nanti insyaallah dengan kakek-kakeknya kakek kita terus ke atas? Ya, kita hidup di hitungan tahun 1445 Hijriah kalau hitungan tahun Hijriah. Kita tidak tahu nih jalur keturunan kita ini 200-300 tahun yang lalu itu jalurnya itu kemana, kan terputus kayaknya ya, kan begitu ya. Jarang di antara kita yang tahu itu terus sampai ke atas. Itu kita sampainya kemana? Yang bisa kita pastikan sampainya ke Adam. Ya kan seperti itu. Tapi kemana itu tidak. Tapi dipertemukan. Alhaqna, ya, alhaqnahum dzurriyyatahum. Taib. Nah, di sini kata penulis, yalqa Ibrahimu Khalilur Rahman, yalqa Ibrahimu Khalilur Rahmani abahu fil mawqifil azim, fayalumuhu ala ma kana min isyanihi lahu fid dunya. Jadi kata beliau di sini bahwasanya Khalilur Rahman, salah satu gelar yang Allah taala berikan kepada Nabi Ibrahim adalah Khalil, yaitu kekasih yang terdekat. Ya, demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berikan kepadanya ya gelar Khalil, ya ini kekasih yang paling dekat, teman dekat. Nah, Ibrahim pada hari kiamat nanti akan bertemu dengan ayahnya fil mauqifil azim, di sebuah tempat yang luas atau sering disebut dengan mahsyar. Lalu dia menyesali dirinya sendiri dikarenakan kedurhakaannya, kemaksiatannya kepada anaknya sendiri semasa di dunia. Fa ya'udduhu ayyuti'ahu fi dzalikal yaum wa la ya'sihi. Dan pada waktu itu ayahnya Azar ataupun Tarikh memiliki keinginan sekiranya hari itu, yakni pada hari kiamat, dia taat kepada Ibrahim sehingga dia tidak dimasukkan atau tidak mendapatkan siksaan. Ya, dia tidak mendurhakai. Pada hari itu dia ingin mentaati dan tidak mendurhakai anaknya Ibrahim sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim adalah seorang laki-laki yang punya ketegaran, ketegasan, keberanian, pintar berdebat, akan tetapi hatinya sangat lembut. Ya, innahu, bosnya dia awwahun halim. Dia seorang yang sangat lembut dan sangat peka hatinya. Mudah sekali iba. Nah, maka pada waktu itu dia pun berusaha untuk menghadap kepada Allah. Fatawajjaha ila rabbihi fi abihi. Dia pun menghadap Rabbnya untuk meminta kepada Allah agar ayahnya tersebut bisa diselamatkan. Fahal tanfa'u syafa'atu Khalilur Rahman abahu, apakah syafaat Khalilur Rahman ini yakni Ibrahim bermanfaat untuk ayahnya? Maka kita lihat hadisnya di sini. Hada ma yaqussuhu alaina hadzal hadis. Inilah yang diceritakan dalam hadis ini pada cerita berikut ini. Tapi kita bacakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, beliau bercerita, yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah. Nah, pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyebutkan Azar, sehingga ini yang menguatkan para ulama dan sudah ada fatwa dari Lajnah Daimah bahwasanya ya Azar merupakan nama dari ayah Nabi
Ibrahim. Dan demikian juga riwayat dari ahlul kitab yang menyebutkan namanya Tarikh. Taib. Nah, dalam hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ibrahim nanti akan bertemu ayahnya Azar pada hari kiamat. Jadi temukan lagi. Allah Ta'ala mempertemukan Ibrahim dengan ayahnya Azar atau Tarikh tadi. Wa ala wajhi Azar qatarah wa ghabarah. Sementara wajahnya Azar pada waktu itu ketika bertemu dengan Ibrahim, wajahnya dalam keadaan qatarah, dalam keadaan ghabarah. Ya, disebutkan dalam catatan ini al-ghabarah maksudnya al-ghubar. Al-ghubar an-nasib minat turab. Ya, ini dipenuhi dengan debu dari tanah. Jadi terlihat kotor wajahnya. Qatarah ya kotor gitu ya. Qatarah itu maknanya kotor, sawad atau hitam kotor. Sawadul kain anil kabah. Ya, memang bahasa Indonesia banyak diambil orang Arab ya kan? Atau terbalik. Indonesia banyak mengadopsi bahasa dari bahasa Arab. Ya. Jadi sebenarnya kita orang Indonesia itu lebih mudah sebenarnya belajar bahasa Arab karena hampir mungkin sebagian bahasa Arab itu diambil sebagian dari bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab kemudian diindonesiakan. Ya kan? Banyak sekali. Seperti ini kotor juga kan gitu ya. Qatarah maksudnya hitam kotor. Jadi wajahnya itu berdebu hitam, kelihatan kabah ya, kabatul manzor, kelihatan murung, sedih dalam keadaan ya gundah gulana dan bingung, ataupun seperti orang yang sedang tertimpa nestapa dan semisalnya. Nah, itu wajahnya. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam wa ala wajhi azar qatarah wa qabarah. Fayaqulu lahu Ibrahim. Kemudian Ibrahim pun berkata kepada ayahnya, "Alam aqul laka la ta'sini?" Wahai ayah, bukankah sudah kukatakan waktu itu, jangan durhaka kepadaku. Ya, maksudnya apa? Taatlah kepadaku, jangan durhaka kepadaku, karena apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bukankah sudah kukatakan dahulu, jangan durhaka, jangan bermaksiat kepadaku. Fayaqulu abuhu, maka ayahnya pun berkata pada waktu itu, fal yauma la a'sik. Hari ini aku tidak akan mendurhakaimu lagi, wahai anak. Ya, wahai ananda, wahai anakku. Hari ini maksudnya hari kiamat. Nah, makanya banyak di dalam Al-Quran kita dapati bahwasanya hari itu hari yang tidak bermanfaat lagi, ini dan itu, syafa'atus syafi'in enggak bermanfaat lagi, harta dan anak keturunan tidak bermanfaat lagi, kecuali orang-orang yang datang ke hadapan Allah dengan membawa amal saleh dalam keadaan hati yang bersih, hati yang lurus, beriman kepada Allah, maka inilah orang-orang yang beruntung. Ya, pada hari itu saling kenal satu dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan yaumil akhir adalah hari hampir serupa dengan kondisi manusia di dunia, saling kenal satu dan yang lainnya. Ya, tingkat rasa sedih dan gembira itu tidak ada bedanya, cuma di sana lebih kekhususannya ada, lebih tinggi. Ya, akan tapi bukan seperti kehidupan yang di dalam mimpi. Ya, bukan seperti kehidupan dalam mimpi, karena kehidupan yang disebut oleh para ulama hampir mirip seperti kehidupan mimpi itu barzakh. Kalau barzakh memang lebih dominan yang mendapatkan senang ataukah duka, itu lebih dominan yang mendapatkannya adalah ruh, batin atau ruhaninya manusia. Jasadnya merasakan tapi tidak begitu dominan. Tapi di yaumil akhir maka sempurna lagi semua. Ya, sempurna lagi, dan satu dan yang lainnya saling mengingat apa yang pernah terjadi semasa di dunia. Sebagaimana Ibrahim alaihi salam mengingatkan ayahnya, kan dulu waktu di dunia sudah kuingatkan. Ya, jangan menyelisihiku, jangan durhaka kepadaku. Yang aku bawa ini kebenaran dari Allah. Maka ayahnya mengatakan, hari ini aku tidak akan mendurhakaimu. Fayaqulu Ibrahim, maka Ibrahim pun berkata, ya Rabbi. Nah, demikian baiknya Nabi Ibrahim ini. Rasa sayang seorang anak juga kepada ayah masih tetap ada, walaupun ayahnya sudah mengingkarinya,
tapi demikianlah. Dia masih merasakan bahwasanya dia ini adalah ayah. Akan tetapi ini yaumil akhir. Ya, ini adalah yaumil akhir, bukan lagi di dunia. Kalau di dunia masih punya kesempatan manusia, bahkan diberikan kebebasan. Kalau di yaumil akhir itu bukan hari untuk beramal. Di yaumil akhir bukan hari untuk beramal. Hari untuk beramal yaitu ketika di dunia. Karena di yaumil akhir itu adalah hari perhitungan saja. Tinggal dihitung saja perbuatan manusia tersebut. Bukan hari untuk beramal soleh lagi. Sudah selesai, sudah habis, sudah terputus amal soleh tadi. Bahkan bukan di alam barzah, terputusnya masih di dunia ketika ruh sudah dicabut, sudah terputus. Di barzah saja tidak lagi amal, tidak diberikan kebebasan manusia untuk beramal di sana, tidak lagi amal soleh. Yang ada hanyalah menerima balasan tadi dari sebagian perbuatannya. Apakah dia mendapatkan siksa di alam barzahnya ataukah dia mendapatkan nikmah di alam barzahnya. Taib. Nah, maka kata Ibrahim di sini, ya Rabbi innaka wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun. Dia pun memanggil Rabbnya, wahai Rabbku, ya, sesungguhnya engkau telah memberikan janji kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakanku pada hari manusia nanti dibangkitkan. Maksudnya nagih janji. Ya Rabbku, mana janjimu? Bahwasanya dulu kamu menjanjikan kepadaku bahwa aku tidak akan dihinakan. Kata para ulama, maksudnya Nabi Ibrahim merasa malu dengan manusia pada waktu itu, dengan ahlul jannah, ya, dengan manusia, dengan nabi-nabi yang lainnya. Dia merasa malu. Oh, itu ayahnya Ibrahim. Ayahnya Ibrahim di neraka, kafir. Nah, ini malu. Ibrahim itu peka sekali perasaannya. Malu dia, enggak enak. Ya Allah, ya Rabbku, jangan hinakan aku. Karena kau dulu telah berjanji bahwasanya kau tidak akan hinakan aku, tidak akan rendahkan aku di hari manusia itu dibangkitkan. Ya, aku minta janji. Jangan hinakan aku, jangan buat malu. Ini malu, ini ayahku di neraka. Nah, seperti itu. Taib. Maka kata Allah Subhanahu, maka lanjutkan ya. Ya Rabbi innaka wa'adtani alla tukhziyani yauma yub'atsun fa ayyu khizyin akhza min abi al-ab'ad. Ya. Kehinaan apa yang lebih terhina dibandingkan ya ayahku yang sudah dijauhkan. Maksudnya dijauhkan dari surga, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk yang lebih terhina dari ini? Itu maksudnya. Apa yang lebih terhina dari ini? Jadi Nabi Ibrahim menganggap ini adalah sebuah pemandangan, sebuah potret kehidupan yang sangat hina seperti ini. Malunya bukan main ini. Malunya bukan main di hadapan manusia. Dikumpulkan ya bukan satu zaman, tapi semua zaman dari masa Adam itu dikumpul semuanya sampai manusia yang hidup di akhir zaman yang menyaksikan hari kiamat itu dikumpul semuanya. Nah, ini kata Ibrahim alaihissalam. Ya, taib. Kemudian fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan janjinya, memenuhi janjinya kepada Ibrahim alaihissalam, ya, kekasihnya. Allah akan memenuhi janjinya dan Allah tidak akan menyelisihi janji. Wa'dallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Janji Allah, Allah tidak akan menyelisih janjinya. Nah, maka Allah Ta'ala mengatakan, inni haramtu al-jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, aku mengharamkan surga untuk orang-orang kafir. Artinya, janjiku bukan untuk yang ini. Nah, itu ya, paham ya? Bahwasanya janjiku tersebut, bahwasanya aku menjanjikan kepadamu bahwasanya kamu tidak akan tertimpa khizyun, ya, fil akhirah atau fi yaumil qiyamah fil akhirah, tapi bukan dalam perkara ini, karena aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir, yang tidak ada iman sama sekali. Karena bagi siapa saja yang masih ada iman di dalam dadanya, di dalam hatinya, walaupun seberat dzarrah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya dari neraka walaupun dalam keadaan sudah hitam legam, lalu Allah taala masukkan dia ke dalam surganya walaupun diletakkan di surga yang paling bawah. Karena surga itu berderajat, bertingkat-tingkat dan enggak tahu berapa tingkatannya.
Untuk para mujahidin saja ada mi'atu darajat. 1 derajat itu antara langit dan bumi jaraknya. Dan derajat surga paling tinggi adalah Firdaus yang atapnya langsung arsy-Nya Allah. Sementara arsy-Nya Allah itu 'alal ma, wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy-Nya Allah itu di atas samudra. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, taib seperti itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada Ibrahim, janjiku bukan untuk yang ini. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam meminta agar ayahnya diselamatkan. Kenapa? Supaya tidak malu dengan yang lainnya. Tsumma yuqalu ya Ibrahim, kemudian dikatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim ma tahta rijlaik. Lalu dikatakan kepada Ibrahim, hai Ibrahim, coba lihat apa di bawah kedua telapak kakimu. Fayanzuru, maka dia pun melihat, fa idza huwa bizikhin multatikh, maka tiba-tiba di bawah kakinya ada zikh. Ya, zikh kata para ulama, zikh yakni zakarud diba', semacam hewan seperti serigala, hena. Nah, seperti itu. Ya, maka tiba-tiba di bawah telapak kakinya Ibrahim alaihissalam itu ada ya seperti serigala, diba' ataupun seperti hena yang multatikh. Multatikh itu berlumuran dengan darah, lumpur dan sesuatu yang busuk, itu melumurinya. Di bawah telapak kaki Ibrahim ada hewan tersebut. Ya, fayakhudhu biqawaimihi, maka dia pun mengambil, atau fayukhadhu biqawaimihi disebutkan dalam majhul. Kemudian diambillah bagian kaki hewan yang sudah jadi bangkai yang busuk tadi, yang berlumuran lumpur dan darah tadi, itu diambil bagian kakinya, fayulqa finnar, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ini kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ayahnya yang disiksa di dalam neraka, dirubah oleh Allah taala dalam bentuk hewan, supaya Nabi Ibrahim tidak lagi malu. Dan orang-orang pada waktu itu tidak tahu bahwasanya itu adalah ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, inilah kisah gaibnya. Jadi seperti itu. Nah, dalam riwayat yang lain, penguat yang lain seperti disebutkan dalam, kalau tadi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di sana dalam Sunan An-Nasa'i, dalam Sunan Al-Kubra diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di sana juga disebutkan kurang lebihnya demikian. Inna Ibrahim ra'a abahu yaumal qiyamah alaihi al-ghabarah wal qatarah faqala lahu qad nahaituka an hadza fa'asaitani. Ya, ketika Ibrahim pada hari kiamat melihat ayahnya dalam keadaan ghabarah qatarah, berdebu kemudian kotor, hitam. Lalu dia berkata kepada ayahnya, ayah, bukankah telah aku larang kamu dari perbuatan ini, lalu kau durhaka kepadaku? Lakinnanil yaum la'asika. Maka ayahnya pun mengatakan, Azar pun mengatakan, akan tapi hari ini aku tidak mendurhakaimu lagi, wahai Ibrahim. Nah, maka Ibrahim pun berkata, ay Rabbi, wahai Rabbi, wa'adtani, mana janjimu kepadaku, wahai Rabbku? Ya, alla tukhzini yauma yub'atsun, bahwasanya kamu tidak menghinakanku pada hari di mana mereka manusia dibangkitkan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata ya kepada Ibrahim di dalam riwayat An-Nasa'i ini, ya Ibrahim inni haramtuha 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, aku mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, faqala ya Ibrahim, aina abuka? Maka Allah Ta'ala bertanya lagi, mana ayahmu? Cari, mana ayahmu? Qala, maka Ibrahim pun mengatakan, anta akhadtahu minni. Wahai Allah, engkau yang telah mengambilnya dariku. Qala, maka Allah berkata, undur asfala min. Coba kamu lihat di bawah, ya di bagian bawahmu. Kalau tadi dalam Bukhari, lihat di bawah telapak kakimu. Fa'idha zikhun yatamarraghu fi natnihi. Maka tiba-tiba di bawah, ya di bawahnya Ibrahim itu ada zikhun, sama tadi diba', semacam serigala atau hena yang sudah berlumuran dengan naten. Naten itu tadi ya, kotoran-kotoran yang berbau busuk, sudah dilumurin itu. Fa'akhadha biqawaimihi, maka Ibrahim pun mengambil kakinya, ya fa'alqa finnar, lalu Ibrahim pun melemparkannya ke dalam neraka. Ya, dilemparkan ke dalam neraka.
Nah, kurang lebih juga dalam dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak ya disebutkan kurang lebih demikian. Taib. Nah, maka di sini kita lihat penjelasan dari penulis di sini. Kata beliau, Ibrahim alaihissalam sebagai kesayangan Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berada pada sebuah tanah lapang ataupun mahsyar di hari kiamat, bertemu dengan ayahnya Azar. Azar berada dalam kondisi yang sangat nista, melebihi pada orang-orang kafir dalam hal kehinaan, kenistaan, penuh debu dan kehitaman. Inilah akibat mengingkari utusan Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan wajahnya dalam keadaan ya muswad, ya dalam keadaan hitam, kotor, berdebu. Nah, ini merupakan penghinaan untuk orang-orang yang kafir yang mengingkari utusan Allah, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang beriman. Adapun orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan cerahkan wajahnya dan akan diberikan cahaya di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Mereka berjalan dengan cahaya itu. Kemudian Allah cerahkan juga wajah mereka. Inilah dia orang-orang beriman. Ibrahim sudah berusaha keras untuk memberikan petunjuk kepada ayahnya ketika di dunia. Dia sampaikan nasihat, pengertian, pengajaran, wejangan dan arahan kepada ayahnya. Akan tetapi ayahnya enggan. Dia hanya tetap menganut pada ajaran agama dari para nenek moyang mereka. Menyembah berhala, patung, ya, dan selainnya. Sebaliknya dia menyingkirkan anaknya sendiri dengan alasan keluar dari ketaatan kepadanya dan keluar dari ketaatan agama nenek moyangnya. Dia juga meminta anaknya agar menjauhi dirinya dan agar tidak pernah lagi kembali kepadanya, seperti yang diceritakan di dalam surat Maryam. Ya, Allah taala menceritakan ini, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan." Ceritakanlah ya Muhammad yang ada di dalam kitab Al-Quran tentang kisah Nabi Ibrahim. Dia adalah seorang yang jujur dan dia adalah seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati, dan ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya, ayahku, lima ta'budu ma la yasma', kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar? Ya, kenapa kamu sembah-sembah yang enggak bisa mendengar, sementara yang namanya Rabb, yang namanya sesembahan adalah yang maha mendengar. Kalau kita kan makhluk, pendengaran kita terbatas. Kalau Khalik kan tidak. Tidak ada batasan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sifat-sifat Allah taala dibatasi, karena sesuatu yang terbatas itu adalah makhluk. Ya, kita makhluk terbatas pendengaran kita, penglihatan kita. Namun kita tidak boleh menafikan sifat-sifat itu dari Allah. Karena itu adalah sifat kesempurnaan. Tidak mungkin kita bilang Allah tuli, Allah buta. Ya kan? Tidak mungkin seperti itu. Ya, maka kita tetapkan bagi Allah apa yang sudah Dia sifatkan untuk dirinya dengan kemuliaan. Taib. Maka ini kata Ibrahim, wahai Ibrahim, wahai ayah, ya abati, kata Ibrahim pada ayahnya, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, enggak bisa melihat, wala yughni an syai'an, dan tidak bisa memberikan pertolongan ataupun manfaat sedikit pun kepadamu. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika, ya fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ayahku, sungguh aku datang dengan ilmu pengetahuan, sesuatu yang tidak datang kepadamu. Ittiba'lah kepadaku wahai ayah, aku akan berikan petunjuk kepadamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budis syaitan, wahai ayahku jangan sembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya, karena syaitan itu sangat durhaka kepada Allah Ar-Rahman. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyan. Wahai ayahku, aku khawatir engkau tertimpa siksa dari Allah Ar-Rahman, sehingga ya syaitan akan menjadi penolong bagimu. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Maka inilah balasan ayahnya ketika sudah dinasehati, diberi pelajaran, pengertian, wejangan, tapi justru ayahnya mengatakan apa? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kau benci dengan Tuhan-Tuhanku, dengan sesembahanku? Apakah kamu enggak suka? La in lam tantahi, kalau kamu enggak mau juga berhenti dari ocehanmu, begitu ya. Kamu enggak mau berhenti dari ajakanmu tersebut, la arjumannaka wahjurni malian. Aku akan rajam kamu
sampai mati dan biarkanlah aku, tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama wahai Ibrahim. Enggak usah datang-datang lagi kamu, pergi saja kamu wahai Ibrahim. Ya, maka hijrahlah pada waktu itu Ibrahim setelah kejadian-kejadian itu. Taib. Nah, itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi yang dicapai antara Ibrahim dan ayahnya ketika di dunia. Kemudian Ibrahim bertemu dengannya kembali di padang mahsyar pada hari kiamat. Hanya saja dia dalam kondisi sedemikian itu, sengsara, kesusahan dan menderita, sehingga dia teringat akan nasihat Ibrahim yang diberikan kepadanya ketika di dunia, sehingga bagaimana dia melarang Ibrahim untuk membangkang kepada dirinya, sehingga dia pun berkata, sekarang aku tidak membangkang kepadamu, seperti tadi disebutkan ya, la'asika al-yawm, kata ayahnya, wahai anakku hari ini ya, fal yawma la'asika ya Ibrahim, hari ini aku tidak akan mendurhakaimu lagi wahai Ibrahim. Taib. Akan tetapi tidak berlaku lagi hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ciri Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang awwah, halim, seperti dalam surah At-Taubah ayat 114. Sesungguhnya Ibrahim ini adalah seorang yang sangat lembut hatinya dan penyantun. Sifat santun itu tetap mendampingi Ibrahim hingga hari pembalasan. Jadi sampai hari kiamat Ibrahim alaihissalam tetap memiliki sifat yang mulia tadi, awwahun halimun. Dia berdialog dengan Rabb-Nya untuk memohon kepada Allah agar sudi kiranya memenuhi janjinya yang disampaikan kepada dirinya ketika masih di dunia. Karena Allah Ta'ala telah berjanji kepadanya bahwa dia tidak akan menghinakan Ibrahim di hari hisab nanti, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89 di sana disebutkan ya, wala tukhzini yauma yub'atsun. Wahai Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari nanti mereka dibangkitkan, yaitu pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salimin, kecuali seorang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Nah, ini diingatkan lagi oleh Ibrahim ya tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari itu dia berkata kepada Rabb-Nya, wahai Rabbku, Engkau telah berjanji kepadaku bahwa Engkau tidak akan menghinakan aku pada hari kebangkitan. Kehinaan seperti apa yang lebih menghinakan daripada seorang ayah yang sudah dijauhkan dari surga. Sesungguhnya jika Engkau masukkan ayahku ke dalam neraka, lalu orang yang kenal di antara para penghuni surga melihatnya. Nah, itu yang membuat gak enak Ibrahim. Gimana nanti orang-orang yang kenal dengan Azar, orang-orang yang kenal dengan aku, lalu melihat tuh ayahmu di neraka, malunya aku bukan main. Nah, itu ya, Ibrahim perasaannya itu sangatlah kuat. Nah, itu dia merasa malu. Ya, jika engkau masukkan ayahku dalam neraka, lalu orang yang kenal di antara para penghuni surga melihatnya, maka mereka akan mengetahui bahwa dia adalah ayahku, sehingga menghinakan diriku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa berfirman kepada Ibrahim, sungguhnya aku haramkan surga bagi orang-orang kafir. Ini adalah kata putus yang tidak ada pengecualian di dalamnya. Akan tetapi itulah yang mewujudkan keselamatan bagi Ibrahim dari kehinaan dengan tidak memasukkan ayahnya ke dalam surga. Allah Ta'ala telah mengusapnya ataupun merubahnya, ya. Allah Ta'ala telah merubahnya dengan seekor ya hina. Lalu berfirman kepada Ibrahim, lihatlah ke bawah ya kedua kakimu. Tiba-tiba pada waktu itu Ibrahim melihat ada seekor hewan yang sangat kotor, jorok dan busuk, dilumuri dengan kotoran. Dengan kotornya dia mengoleskan ya pada Ibrahim. Ketika itu lenyaplah rasa kasih sayang yang ada di dalam hati Ibrahim kepada ayahnya. Jadi tatkala Ibrahim melihat ayahnya dalam keadaan sudah dirubah menjadi hewan seperti itu dan kotor, busuk dan bau, maka sudah hilang rasanya. Ya, rasa ibanya, rasa kasihnya kepada ayahnya tersebut. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala juga ketika itu lenyaplah rasa kasih sayang yang ada di dalam hati Ibrahim kepada ayahnya, lalu dia pun membelakanginya, surga bukan tempat orang seperti kotoran busuk yang sampah seperti itu. Ayah Ibrahim telah dilumuri oleh najis kesyirikan,
kotoran dosa-dosa sehingga tempat yang kotor sedemikian itu adalah neraka. Inilah yang diperlakukan kepada seekor hewan yang najis seperti itu menjadi ayah bagi Ibrahim. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kehinaan. Maka di sini ada beberapa faedah, langsung saja kita bacakan. Yang pertama kata beliau, bahwasanya adanya kemungkinan bagi manusia bertemu dengan ayahnya, istrinya ataupun saudara-saudaranya di padang mahsyar pada hari kiamat. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, imkanul iltiqa'il insani ma'a abihi aw zawjatihi aw ikhwanihi fi urusatil qiyamah. Ini dia. Jadi memungkinkan nanti ketemu semuanya. Ketemu dengan istrinya, ketemu dengan orang yang pernah menzoliminya, orang yang pernah berbuat baik kepadanya, bertemu dengan pamannya, bibinya, dan semuanya. Itu memungkinkan. Yang kedua, halul kafarati fi dzalikal yaumul asib. Ya, ista'aluhum kabah wa dhillah wa sighar. Bahwasanya kondisi orang-orang kafir nanti pada hari yang sangat sulit itu adalah penuh dengan kesedihan, kehinaan dan kenistaan yang sangat mendalam. Inilah akibat menyelisihi para nabi, menyelisihi Rasul, maka akan dihinakan di dunia dan di akhirat. Dalam sabda Nabi SAW, beliau juga bersabda, ya, ju'ilad dzil was-sighar liman khalafa amri. Akan dijadikan hina dan rendah orang-orang yang menyelisihi perintahku, kata Nabi. Maka hati-hati menyelisihi sunnah, hati-hati menyelisihi perintah Nabi SAW. Yang ketiga, bahwasanya iman tidak bermanfaat pada hari kiamat, sebagaimana ketaatan ayah Ibrahim pada hari itu kepada anaknya tidak lagi bermanfaat. Ya, jadi nggak ada manfaatnya taat pada hari itu, tidak ada manfaatnya ya kesolehan, ketakwaan pada hari itu, karena pada hari itu, hari kiamat atau yaumul akhir adalah hari pembalasan. Faedah yang keempat, syafaat orang-orang saleh tidak bermanfaat bagi orang kafir yang sesat ya pada hari pembalasan. Sekalipun pemberi syafaat setingkat Ibrahim, Khalilullah, Khalilur Rahman, maka tidak ada manfaat syafaatnya jika Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Ya, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum. Ya, tidak bermanfaat syafaat mereka. Betapa banyak malaikat yang ada di langit, syafaat mereka itu tidak bermanfaat sedikit pun. Ya, kecuali bagi orang-orang yang sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala ridha. Taib. Kemudian faedah yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan janji dan keadilannya kepada Ibrahim dengan tidak menghinakannya di hari pembalasan, dengan mengganti ayahnya menjadi seekor hewan ataupun hena, sehingga setelah itu tidak ada seorang pun yang melihat bahwa binatang itu adalah ayah Ibrahim. Jadi Allah Ta'ala tetap memenuhi janjinya, tapi bukan dengan memasukkan ayah Ibrahim ke surga. Karena kalau seperti itu sama saja Allah menyelisihi janji lagi. Karena Allah Ta'ala tidak akan menyelisihi janji. Tapi Allah Ta'ala memenuhi janjinya dengan tidak menghinakan Ibrahim. Artinya manusia pada waktu itu, dan Nabi Ibrahim tidak merasa terhina di hadapan manusia. Karena manusia tidak tahu bahwasanya hewan itu adalah jelmaan dari ayahnya Ibrahim alaihissalam. Ya, demikian. Kemudian yang keenam, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa terhadap hamba-hambanya, dan Allah maha mampu untuk merubah apa saja yang Dia kehendaki. Di antaranya mampu merubah manusia menjadi seekor hewan ataupun binatang. Bahkan ini sudah terjadi ketika masih di dunia, manusia masih di dunia. Dalam sejarah Islam, ya, di dalam sejarah manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, di mana pada waktu itu Allah Ta'ala pernah mengutuk sebagian manusia dari kalangan Bani Israel. Allah Ta'ala kutuk mereka, dirubah wujud mereka, bentuk mereka seperti kera-kera dan babi. Ya, 6 seperti itu. Taib. Lalu Allah Ta'ala musnahkan. Ya, bukan berarti berkembang biak babi dan kera dari hasil manusia, enggak. Itu ya sudah dimusnahkan. Tapi begitulah kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala ketika murka kepada ya manusia, kepada hamba-hambanya, maka Allah mampu untuk merubah mereka menjadi hewan-hewan. Maka berhati-hati. Taib. Kemudian yang ketujuh, dalam hadis ini tersebut, ya, dalam hadis tersebut ada penolakan bagi sebagian kelompok Islam
Nah, ini kata beliau, fihi raddu ala ba'dil firaqil islamiyah alladziina za'amu bi anna aba al-anbiya'i wa ummahatihim fil jannah la yadkhuluna an-nar bihalin wa za'amu anna Azar ammu abihi wa fil hadis tasrihu anna Azar kana walidu Ibrahim la syakka fi dzalik. Nah, dalam hadis ini kita dapati ada sebagian firqah-firqah di dalam Islam ini yang mereka itu enggak percaya, enggak menerima kalau ayah atau orang tua para nabi itu di neraka. Padahal ini jelas hadis-hadisnya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikuatkan lagi oleh riwayat Imam Nasa'i, diriwayatkan lagi Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Ya, mereka menganggap bahwasanya ayahnya para nabi kok di neraka. Ya, ayahnya para nabi ataupun orang tuanya atau ibunya para nabi kok di neraka. Mereka enggak terima. Mereka harus di surga. Seakan-akan surga itu milik mereka dan bebas menentukan dengan perasaannya bahwasanya para nabi itu orang tuanya harus di surga. Ini kaidah dari mana seperti itu? Ya, karena kaidah keimanan adalah sami'na wa ata'na. Lihat ketika Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang kafir yang masuk ke dalam api neraka, mereka terlalu menggunakan akal daripada hati untuk mengimani. Ya, seperti dalam surat apa itu, dalam surat Al-Mulk itu ya. Wa qalu law kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzanbihi. I'tiraf mereka dengan dzunub bi dzanbihi. Apa kata penduduk neraka pada waktu kata orang-orang kafir? Wa qalu law kunna nasma'u au na'kilu. Nah, inilah dia memang modelnya orang kafir. Orang kafir itu ketika datang satu informasi ya yang datang dari Allah ataupun dari Rasulnya, mereka mendengar tapi pakai akal saja. Kalau menurut akal mereka itu enggak masuk, maka enggak mereka percaya. Nah, orang yang beriman aslinya benar-benar beriman, ya, informasi yang mereka dengar, kemudian akal mereka enggak sampai ke sana. Ini kita kan enggak sampai akal kita untuk menjangkau nanti ke sana itu kejadiannya. Ya, akan tetapi keimanan itulah yang paling utama. Mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengandalkan akal. Nah, demikian juga dalam masalah ini. Kita tidak boleh mengandalkan akal, tapi iman. Iman itu adalah pembenaran. Jika memang benar itu datang dari Al-Quran, benar datang langsung dari Nabi Muhammad SAW yang bercerita tentang Ibrahim dan ayahnya yang dirubah jadi hewan, kemudian dilempar ke neraka supaya Ibrahim tidak malu. Lalu Nabi mengabarkan bagaimana ibunya yang dia minta supaya beristighfar untuk ibunya tapi tidak diizinkan. Nabi hanya diizinkan untuk ziarah saja. Demikian juga tentang ayahnya Nabi, kita terima semua informasi dari Nabi. Kalau Nabi sekiranya Nabi enggak menginformasikan pada waktu itu, maka kita pun diam. Enggak ada berita sama sekali, maka ketika kita tanya bagaimana ayah ibunya Nabi Muhammad SAW, ya kita diam saja. Enggak tahu. Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Tapi ketika Nabi yang sudah menceritakan, maka kita pun menceritakan apa yang diceritakan oleh Nabi kita. Selebihnya itu kita tidak tahu. Ya, taib ya. Jadi ini kata beliau, ini bantahan bagi orang-orang yang tidak terima ya bahwasanya bahkan di antara mereka mengatakan Azar itu pamannya Nabi. Afan ammu abihi, paman dari ayahnya. Padahal tadi jelas dia memanggil itu ayah kan gitu ya, Azar, ayahnya abihi, bukan pamannya Ibrahim. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 kata beliau, bentuk perubahan ayah Ibrahim menjadi seekor hina adalah ya, hina itu merupakan ahmakul haywan. Hewan yang paling bodoh. Ya, kata ahlul ilmi bahwasanya hina itu adalah hewan paling bodoh, maka ayahnya Ibrahim disamakan seperti itu karena karena Azar ayahnya Ibrahim merupakan ahmakul bashar. Manusia yang paling bodoh. Kenapa? Sudah jelas ada bukti dari bukti kebesaran Allah, tetap juga enggak beriman, anaknya sendiri lagi. Taib, ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan di sini dari penjelasan di hadis yang kedua tentang kisah ghaibiyah, kisah gaib yang disebutkan dalam hadis Nabi. Semoga ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap terus istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini saja, sudah masuk waktu Isya, cukup mungkin ya. Insyaallah akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.